Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya terkait dengan keberhasilan membuat aksi nyata di PMM. Bapak dan Ibu kita tahu bahwa di PMM ini banyak sekali ya topik-topik pelatihan mandiri yang nanti pada akhirnya Bapak dan Ibu akan melaksanakan aksi nyata. Nah, di sini saya akan sampaikan ya pengalaman saya melaksanakan aksi nyata dan sudah terbit sertifikat Bapak dan Ibu ya. Caranya cukup mudah, Bapak dan Ibu. Pertama kali kita harus login ke alamat guru.kemdikbud.co.id. Kemudian di sini nanti Bapak dan Ibu login dengan menggunakan akun belajar.id ya. Nah, ini adalah akun belajar ID saya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu berhasil login, maka di sini akan ada menu pelatihan mandiri, Bapak Ibu ya. Silahkan scroll ke bawah. Ini adalah halaman utama, masuk ke pelatihan mandiri. Kemudian setelah masuk ke halaman pelatihan mandiri, Bapak dan Ibu di sini ada menu lagi ya, ada menu untuk Anda, topik dan aksi nyata. Silakan masuk ke menu topik. Nah, di menu topik ini Bapak dan Ibu akan terlihat semua topik yang tersedia, termasuk aksi nyata yang sudah selesai Bapak Ibu lakukan sampai terbit sertifikat. Nah, contohnya di sini saya ada 2 sertifikat Bapak Ibu ya yang sudah siap saya download dan berhasil aksi nyatanya disetujui oleh pusat. Contoh ini adalah aksi nyata Merdeka Belajar ya. Kita klik ya di sini. Kita akan lihat ini adalah beberapa modul pelatihan saya yang sudah saya pelajari dan sudah selesai. Kemudian aksi nyata juga sudah saya selesaikan dan terbit sertifikat. Nah, di sini kita akan lihat sertifikat yang sudah berhasil saya download. Nah, di sini Bapak Ibu terlihat ya, sertifikat ini adalah hasil dari kita belajar mandiri ya di pelatihan mandiri PMM, kemudian melakukan aksi nyata, kemudian setelah divalidasi ternyata aksi nyata kita diterima. Ya, ini adalah bentuk sertifikat yang sudah selesai kita aksi nyatanya sudah selesai ya, artinya disetujui. Nah, ini adalah contoh sertifikat. Nah, bagaimana agar aksi nyata kita bisa disetujui seperti ini, Bapak dan Ibu? Caranya cukup mudah. Menurut saya ya cukup mudah ya, Kak, selama kita bisa mengikuti alur dan ketentuan yang ada. Contoh Bapak dan Ibu ya, Bapak dan Ibu nanti kerjakan semua modul ya, pelajari semua modul. Contohnya adalah di sini pembelajaran SMK ya, perencanaan pembelajaran. Nah, kita buka. Nah, di setiap modul nanti ini Bapak dan Ibu harus pelajari, dibuka ya. Misalnya modul 1 KOSP. Dibuka, kemudian setiap materinya dipelajari. Di sini ada video Bapak dan Ibu. Silakan videonya diputar. Ya, diputar, kemudian Bapak dan Ibu jangan cuma diputar selesai, tetapi Bapak dan Ibu harus melihat Salam dan dan memahami. bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Ya, kalau Halo, perlu Bapak dan selamat Ibu datang di putar modul berkali-kali kurikulum ya, operasional dari sekolah. 1 sampai Pada materi paham. pertama ini, kita akan Tujuannya belajar apa? tentang Biar cara nanti kita merumuskan bisa menggunakan materi. Ya, di sini ada cerita reflektif, kemudian juga ada latihan pemahaman. Dan tentunya nanti Bapak dan Ibu mendapatkan pengetahuan baru terkait dengan topik yang ada. Kemudian Bapak dan Ibu nanti bisa kerjakan aksi nyatanya berdasarkan materi yang sudah Bapak Ibu pelajari, baik dari video maupun dari materi. Salam dan bahagia, Nah, seperti ini Ibu nanti dan silakan Bapak Guru. dilihat sampai selesai. Halo, Jangan selamat di skip datang Bapak Ibu pada ya. modul Dilihat kurikulum sampai operasional paham. sekolah. Baru Ibu dan nanti Bapak Bapak Ibu Guru, close ya, close dan kerjakan latihan pemahamannya. Seperti ini. Setelah itu semuanya selesai, Bapak Ibu nanti pindah ke modul berikutnya, modul kedua dan seterusnya sampai nanti Bapak Ibu kerjakan aksi nyata. Nah, di sini saya akan tunjukkan Bapak dan Ibu aksi nyata yang sudah siap saya praktekkan. Nah, di sini saya ada temanya adalah atau topiknya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya sudah menyelesaikan 5 modul Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah modul yang sudah selesai. Ini tandanya adalah modul sudah selesai ya. Ada centang lingkaran hijau, centangnya warna putih seperti ini. Ini adalah modul yang sudah selesai. Kemudian tinggal saya praktekkan aksi nyatanya. Bapak Ibu kita klik saja. Nah, di sini Bapak Ibu kuncinya. Jadi di lembar aksi nyata ini Bapak Ibu harus perhatikan ya. Di sini kita bisa mengganti juga ya, mengganti dengan topik yang lainnya. Ya, jadi kalau tidak ya kita tetap saja seperti ini. Ya, ini adalah rinciannya Bapak dan Ibu ya. Silahkan dibaca dengan baik, kemudian dipahami karena ini adalah panduan untuk merancang aksi nyata. Contoh ini adalah
merancang atau memodifikasi rubrik assessment project bersama murid. Nah, untuk guru. Nah, di sini ada langkah-langkahnya ya, ada 6 langkah. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan murid dan satuan pendidikan Anda. Yang kedua adalah pilihlah satu modul project milik satuan pendidikan Anda, contoh modul project yang sudah disediakan oleh pemerintah. Ya, pilih Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, pilihlah satu jenis assessment dalam modul project tersebut. Rancanglah rubrik untuk assessment tersebut sesuai dengan hasil identifikasi satuan pendidikan Anda. Kemudian libatkanlah murid dalam menyusun rubrik. Kemudian setelah selesai membuat rubrik bersama murid, mintalah umpan balik atau refleksi dari murid secara tertulis dengan menggunakan cara sendiri atau metode yang telah tersedia di perpustakaan belajar. Kemudian yang keenam, unggah bukti dalam satu dokumen yang berisi modul ajar yang Anda pilih, rubrik yang Anda rancang atau modifikasi. Catatan ya, aksi nyata dapat dilakukan secara kolaborasi, namun pendidik harus menuliskan refleksi atau deskripsinya masing-masing sesuai dengan peran dan pengalaman yang didapatkan saat melakukan aksi nyata. Refleksi personal adalah bagian penting dari proses pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu, silakan bisa mengerjakan aksi nyata secara berkelompok ya atau bersama-sama, berkolaborasi, tetapi Bapak Ibu guru harus masing-masing menuliskan refleksinya mandiri. Ya sendiri-sendiri ya, karena ini adalah bagian dari proses pembelajaran. Kalau sudah Bapak dan Ibu nanti di desain yang bagus ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu silahkan bisa dalam bentuk video ya, MP4 atau MPEG maksimal 50 MB, kemudian kalau PDF maksimal 10 MB. Nah, perhatikan Bapak dan Ibu ya. Jadi aksi nyata ini bisa berupa video, bisa berupa PDF ya, dokumentasi aksi nyatanya. Nah, ini kita lihat Bapak dan Ibu, silahkan nanti kalau sudah siap dipilih di sini ya filenya. Kalau video ya berarti file MP4 atau MPEG maksimal 50 MB. Kalau file PDF maksimal 10 MB. Kalau sudah diberikan judul yang relevan, kemudian diberikan deskripsi. Ya, mulai dari ceritakan proses membuat atau memodifikasi rubrik assessment project, kemudian perbedaan apa yang Anda buat ya jika dibandingkan dengan pembuatan rubrik assessment yang biasanya Anda buat sebelumnya. Kemudian jangan lupa ada refleksi di sini. Yang pertama adalah hal apa yang Anda pelajari dari proses pembuatan ya rubrik assessment bersama murid. Yang kedua, bagaimana itu mengubah Anda. Kemudian apa langkah konkret Anda berikutnya atau selanjutnya. Jangan lupa dicentang, kemudian dikumpulkan. Bapak dan Ibu, itu hal penting yang harus Bapak Ibu pelajari dan perhatikan ya sebelum membuat aksi nyata. Nah, di sini saya akan tunjukkan contoh dokumentasi aksi nyata saya yang sudah selesai. Bapak dan Ibu di sini ya, kita lihat. Ini adalah aksi nyata saya yang sudah selesai. Nah, di sini Bapak dan Ibu ya. Nah, ini dokumennya. Jadi ini adalah dokumen yang sudah saya upload dan sudah mendapatkan sertifikat dan juga sudah mendapatkan tanggapan. Bapak Ibu ya, ini adalah tanggapan dari teman-teman saya yang sudah melihat aksi nyata saya. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah contoh aksi nyata yang sudah mendapatkan sertifikat ya. Ini berupa file PDF ya. Ini ada halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4, halaman 5, halaman 6, halaman 7, halaman 8. Ya, ada 8 halaman dan ini sudah sesuai dengan deskripsi yang diminta. Ya, Bapak dan Ibu ya, dan akhirnya mendapatkan persetujuan ya, divalidasi dan mendapatkan sertifikat. Itu Bapak dan Ibu informasi dari saya, silahkan dicoba ya, tetap semangat ya untuk menjalankan aksi nyata karena kurikulum Merdeka ini pelatihannya adalah menggunakan pelatihan mandiri ya, berbasis PMM. Itu Bapak dan Ibu, semoga diberikan kelancaran di dalam menjalankan aksi nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.